indahnya menjadi suami, istri. Wanita muslimah itu ibu ditanggung sampai di akhirat. Ibu ndak sholat di dunia, ibu ndak puasa Ramadan, ibu ndak pakai jilbab, tuh suamimu yang tanggung nanti di akhirat. Ditanya dia, kenapa bisa itu? Suami yang bertanggung jawab. Beda ibu ndak tanggung dosanya suami. Ibu alim, ibu baik agamanya, sholatnya baik, Senin Kamisnya lancar, tadarus tiap hari. Suaminya tukang tipu, suaminya narkoba, suaminya pemabuk, suaminya pezina. Ndak ada urusan dengan suami ibu. Ibu tetap masuk surga. Suami biarkan dia masuk neraka. Bahkan Nabi jelaskan, hei bu, karena kau taat beragama, tuh kau pilih pintu surga mana yang kau mau masuki. Tuh, Ibu bapak saudara-saudara sekalian, malam ini kita memperingati Maulid. Saya keliling-keliling ceramah Maulid dari Sabang sampai Merauke. Tadi malam saya di Batam, besok lagi saya ke Medan, lanjut ke Aceh Tenggara, dan seterusnya sampai ke Korea, ke luar negeri, ke Eropa. Sama semua temanya, sama semua tema. Dengan hikmah Maulid kita mencontoh Nabi, dengan hikmah Maulid kita meneladani Nabi. Semua itu temanya. Masalahnya kemudian, bagaimana kau mau mencontoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Saya tanya bu, halo bu, berapa istrinya Nabi? Oh, pura-pura lagi tidak tahu. Ini orang kalau cerita poligami langsung stres. Woi, pura-pura tidak tahu. Berapa istrinya Nabi bu? Hah? Lebih baik kau bilang banyak. 11. Masya Allah. Saya tanya lagi, bu, siapa yang tahu nama anak pertamanya Nabi? Siapa? Coba, bagaimana kau mau contoh Nabi? Bapak-bapak, siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Siapa namanya? Fatimah. Beleng-beleng. Ayo, berapa anaknya Nabi? 3. Bingung mako dong. Gimana kau mencontoh Nabi? Sejarahnya saja Nabi kau tidak tahu. Maka inilah tujuannya Maulid. Salah satu tujuannya kita hadir datang ini, paling tidak setelah dengar ceramah kita tahu sejarah Nabi, lalu kita pulang ada otak kita di dalamnya. Oh begini Nabi tidur, oh begini Nabi sedekah, oh begini Nabi kepada istrinya. Paling tidak sejarah Nabi kita tahu, berdoa mudah-mudahan pulang itu kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini ibu-ibu bagaimana? Nah, kita mau tahu sejarah Nabi, ibunya saja tidak tahu. Ditanya sama anaknya, mak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa dia bilang mamanya? Karena bukan tahun kambing goblok. Ayo, ya balik tanya bapaknya, Pak, kenapa disebut tahun gajah? Apa dia bilang bapaknya? Kenapa kau saya tanya? Apa gunamu sekolah? Ayo, hei bu, hei anak muda, saya kasih hadiah yang tahu. Yuk, hoi, halo. Umur berapa Nabi menyelesaikan kasus penempelan batu Hajar Aswad di Mekah? Umur berapa? 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 40? Salah. Salah. Saya tanya, siapa yang tahu pendirinya Facebook? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu. Siapa yang tahu pendirinya Apple? Pura-pura kau tidak tahu. Inilah gunanya kita Maulid. Makanya adik-adik sekalian yang belajar agama, yang merasa memakai gelar pemburu hidayah, komunitas hijrah dan lain sebagainya, kami senang kalian bertobat dan belajar agama. Tapi tolong jangan belajar agama setengah-setengah, hanya satu ustadz atau buku yang kau baca. Akhirnya apa? Kamu gampang menyalahkan pendapat orang lain, sehingga kesimpulanmu Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, tahlil bid'ah, doa bersama bid'ah, taksiyah bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada pada zaman Nabi. Cara berpikirnya begini, pikirnya Maulid, cari Nabi, tidak ada pada zaman Nabi. Cari zaman sahabat, tidak ada zaman sahabat. Cari tabi'in, tidak ada zaman tabi'in. Tabi'in, tidak ada. Kesimpulannya bid'ah, sesat, masuk neraka. Pret.
Nenekmu punya neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Ada kan yang begitu? Saya bilang kalau alasanmu tidak ada pada zaman Nabi sini, kau catat. Kau zakat fitrah pakai apa? Beras. Cari pada zaman Nabi. Tidak ada. Cari zaman sahabat. Tidak ada. Cari sahabat tabi'in. Tidak ada. Tabi'in tidak ada. Kesimpulannya zakat fitrah pakai beras bid'ah, kau sesat. Kenapa? Nabi tidak pakai bayar zakat fitrah pakai beras, tapi apa? Gandum dan kurma. Maka kalian orang Kutai Kartanegara pakai gandum kau zakat fitrah. Bisa kok? Sini lagi. Nabi hidup di Madinah. Makkah Madinah, Makkah naik haji pakai apa Nabi? Onta. Kau sesok jangan kau pesawat. Kenapa? Bid'ah. Naik pesawat pergi tanah suci bid'ah. Maka datanglah kau dari Muara Jawa naik onta. 17 tahun dah sampai ke Dongo. Beleng-beleng. Makanya dedek, boleh berbeda pendapat. Islam rahmat bagi perbedaan pendapat. Yang salah kalau kalian menyalahkan dan tidak bisa berjiwa besar menerima perbedaan pendapat. Adik-adik saya para mubalik yang dikalungkan tadi, dakwalah jangan menyalahkan pendapat orang. Makin banyak buku dibaca, makin banyak pendapat kita kuasai, makin gampang kita dalam dakwah. Gampang-gampang bid'ah. Saya pun dihina di Facebook. Apa kau dasat bicara-bicara sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Saya agak marah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pakai jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia marah-marah sama saya. Saya sudah kasih minyak yang penumbuh itu pak jenggot. Wih, marah mama nyece. Nah bilang mama nyece di rumah, bikin kotor-kotor bantal ini ustaz. Salatullah salamullah ala toha lillah. Salatullah salamullah ala yasin. Apa yang salah dengan maulid? Namanya aja maulid. Apa isinya? Ceramah. Mana ada ayat melarang orang dengar ceramah? Yang kedua, apa isinya maulid? Kita silaturahmi. Yang tadinya bapak cuma lihat saya di YouTube, yang tadinya ibu cuma lihat saya di WhatsApp, sekarang lihat secara langsung. Cuma kadang-kadang tidak enak kalau saya bicara langsung. Begitu dia lihat saya, kecil aja rupanya aslinya. Astagfirullah. Bukannya bilang, gagah rupanya aslinya. Kecil aja. Kenapa kalau saya kecil? Yang paling menjengkelkan itu langsung ibu-ibu. Dia bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Ini. Baku bisi-bisi itu juga bajunya di YouTube. Astagfirullah. Ya. Apalagi isi dari maulid ini, yang tadinya kita tidak pernah bersilaturahmi dengan pejabat-pejabat kita. Alhamdulillah hari ini kita ketemu. Yang tadinya kita tidak tahu program pemerintah, sambutan dari Pak Bupati tadi kita tahu bahwa ini loh yang dikerja Bupati. Dengan kita berkumpul di sini, alhamdulillah ada kesempatan orang kaya bersedekah. Yang mana? Itu konsumsi. Ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Mana yang salah? Kalau kalian tidak mau maulid, kami hargai. Tapi tolong hargai juga kami yang melaksanakan maulid. Kalian tidak mau maulid, kami tidak anggap kalian sesat. Tapi tolong jangan juga kau tuduh kami sesat kalau melaksanakan maulid. Sakitnya tuh di sini. Yuk, dah. Sekarang, ibu-ibu, tujuan maulid ini kita dengar sejarah Nabi, lalu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Dulu zaman kita kecil cepat sekali tahu sejarah Nabi. Kenapa? Ibu kita memperkenalkannya. Nah, kamu tidur, jangan menendang kiblat. Nabi tidurnya seperti ini. Nah, kamu makan jangan pakai tangan kiri. Nabi makannya begini pakai tangan kanan. Nah, kamu makan jangan berdiri. Nabi makannya duduk. Begitu petua-petua orang tua kita dulu. Pun kalau memperkenalkan sejarah Nabi bisa melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah,
Kenapa zaman jahiliyah, Mak? Lahirlah seorang Rasul yang terakhir dan mulia. Siapa namanya, Mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Tenggarong atau Samarinda seberang? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi Rasul. Siapa yang angkat, Mak? Ketua DPR atau bupati? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Nggak sarjana tuh, nggak ada majelis taklimnya. Masuk Isra Mi'raj, nyanyi lagi. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuh. Begitu anaknya mulai balik, anak gadisnya, dia kasih motivasi pakai jilbab sambil lagu. Jilbab, jilbab putih, lambang suci gagah perwira. Kenapa ketawa? Oh, salah sambung. Coba, itu ibu-ibu dulu, ndak sarjana, ndak ada majelis taklimnya. Sekarang ibu-ibu majelis taklim, 4 majelis taklimnya, 5 kali dengar ceramah 1 bulan. Tapi lagunya apa? Yo ayo, beleng-beleng. Katanya majelis taklim, olahraga di kantor camat, laki-laki perempuan campur. Di depanlah perempuan, bajunya sempit, roknya sempit. Depanlah ibu-ibu, 1, 2, 3, 4, bapak-bapak 4. Beleng-beleng. Ketawa baru dirinya semua udah kena ini. Aku tuh sama nyanyi, putar ke kiri nona, putarlah ke kanan. Dongok. Ayo, ya, Bapak, saudara-saudara sekalian, maka perkenalkan Nabi sedini mungkin supaya anak kita bisa mencontoh. Ya, mari kita dengar sedikit sejarah Nabi. 1, waktu terbatas. Bisa sampai jam berapa, Ibu? Jam 2. Oke, kita bertahan. Ibu tahan, saya pulang. 1. Nabi usia 36 tahun. Terjadi perselisihan di Mekah. Apa perselisihannya? Ka'bah dipugar. Mau kembali diletakkan Hajar Aswad. Minta tolong panitia dimatikan saja ini anunya, kipasnya. Saya tidak bisa kena angin. Ya. Nah, ketika batu Hajar Aswad mau diletakkan kembali ke posisi asal, bertengkar suku-suku yang ada di Mekah. Kata suku yang satu, saya lebih berhak. Bani Auf berkata, saya lebih berhak. Bani Adi berkata, saya lebih berhak. Marah mereka, merasa masing-masing berhak. Hari pertama tidak ada penyelesaian. Hari kedua tidak ada penyelesaian. Sampai hari ke-6 rapat memutuskan. Saudara-saudara sekalian, rasanya tidak ada ini kesepakatan. Jadi bagaimana Pak Ketua? Kita tunggu saja besok. Siapa yang lebih awal masuk dari pintu seberang sana, dia kita tunjuk untuk menunjuk siapa di antara 4 kepala suku yang meletakkan batu. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Besok tunggu siapa yang pertama datang ini. Ternyata Muhammad bin Abdullah. Waktu itu belum jadi nabi. Wah, cocok kata Abu Jahal. Inilah orang yang paling dipercaya di Mekah, diberi gelar Al-Amin karena tidak pernah bohong. Muhammad, kami ini berselisih. Apa sebabnya? Ini. Baik. Nabi ambil serbannya. Ibu-ibu tahu serban? Berapa sudutnya serban, Bu? 4. Berapa suku yang bertengkar? 4. Nabi bilang begini, bos. Daripada kau bertengkar, ini masing-masing sudut serban, kau pegang masing-masing ya. Pegang, sudah. Daripada kalian bertengkar, saya angkat ini batu Hajar Aswad naik ke serban. Setuju? Setuju. Kalian angkat masing-masing. 4 sudut kepala suku,
angkat. Sudah itu, mari pegang sama-sama. Ayo pegang, letakkan semua tanganmu, letakkan kembali di asal posisinya. Hajar Aswad ditempel kembali posisinya di Ka'bah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Selesai masalah tanpa masalah. Tahu juga pegadaian di sini. Inilah ibu-ibu, selera tinggi ekonomi pace. Kalau mau lebaran sekali proposalnya, Pak, ganti kursi, ganti gorden, ganti kulkas, sudah tua Pak, ganti itu semua spray. Dia bilang suaminya, baiklah, ku ganti juga kau. Ini pengaruh pegadaian. Nah, apa yang termakna dari kisah ini? Ternyata Nabi itu manusia yang cerdas. Bukan cuma cerdas, tapi dia juga jujur dan benar. Manusia cerdas tapi tidak benar, bahaya. Mending manusia tidak pintar tapi benar daripada pintar tidak benar. Coba yang ditahan KPK, ada ndak orang bodoh? Oh, tinggi semua sekolahnya. Ayo, ini karena pintar tapi tidak benar. Lebih hancur lagi, tidak pintar tidak benar. Kalau orang pintar tidak benar, maka itu lebih bahaya dari binatang. Bapak-bapak tahu bajing? Tahu bajing? Tahu? Itu bajing dia cuma makan kacang-kacangan. Tapi bajingan, aspal dia makan, tegel dia makan, besi dia makan. Itu kontraktor. Ada kontraktor di sini? Ada. Biasanya itu kontraktor dekat-dekat kalau pilkada. Jadi tim sukses. Bukan memperbaiki kabupaten dengan harapan dapat penunjukan langsung. Pernah dengar kontraktor di akhirat ceritanya? Pernah? Jadi SMS-an lah ini penghuni sorga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni sorga, Mas bro, bagaimana kabarmu di situ di neraka? Dia bilang, hancur kita, ndak ada enaknya di sini, di blender terus. Kamu bagaimana kabarmu di sorga? Masya Allah, alhamdulillah, kami masuk sorga, nikmat betul. Baru dibayangkan sudah ada di depan kita. 1 laki-laki 7 bidadari. Bayangkan Pak, 1 laki-laki 7 bidadari. Makanya bapak yang takut poligami, tenang, Allah sediakan 7. Dan itu bidadari perawan terus, tidak pernah kentut. Seperti istri kita di rumah 7 kali kentut 1 hari ya. Saya pernah selesai ceramah begini di Makassar, tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Ustadz, betulkah itu 1 laki-laki 7 bidadari? Iya. Jadi suamiku juga iya kalau masuk surga. Dan sudah bilang, Ustadz, bolehkah saya berdoa? Mau doa apa? Ya Allah, tak perlu kau berikan suamiku bidadari di dunia dan akhirat. Cukuplah aku bidadarinya sampai di akhirat. Saya, ibu, sini kau dulu. Kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat. Salatullah mullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Lalu ini penghuni neraka dia bilang, kamu bagaimana kabarmu di sorga? Senanglah saya. Kata penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Ya boleh aja, sini. Tapi bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, gampang mas bro, nanti kami carikan jalan keluar. Penghuni neraka kan cerdas-cerdas, dia cari jalan keluarnya. Gimana? Kami bikin jembatan dari neraka, kau juga bikin jembatan dari surga. Oke, kita ketemu di tengah ya. Oke, lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Sudah, hari pertama jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Tepat waktu. Ya jembatan dari surga, kenapa belum mulai? Gak goyang-goyang proyeknya di sebelah. Kok belum mulai? Beriaklah di neraka. Oi, kenapa kau belum bayar proyekmu? Kami sudah sampai di tengah ini. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai mas bro? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong, ada semua di situ.
Di sini cuma penghafal Quran. Nggak tahu hitung-hitung kalkulator, salah semen dia. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, cinta kepada Rasulullah cerdas. Maka kalau cinta kepada Nabi, ibu bapak cinta kepada Rasul, maka cintanya wujudkan, sekolahkan anakmu setinggi-tingginya. Maka kalau Bapak Bupati cinta kepada Rasul, besok panggil kepala dinas pendidikan. Hai kepala dinas pendidikan, kau cari anak-anak SMA kelas 3. Mereka yang punya nilai baik, mereka yang punya prestasi baik, sekolahkan mereka, dijamin beasiswanya di mana saja dia mau kuliah. Kabupaten yang tanggung biayanya. Itu kalau cinta kepada Nabi. Kepala dinas pendidikan dia cari lagi. Hei, kau cari anak-anak alia yang baik sekolahnya, yang baik ilmunya, yang bagus nilainya. Sekolahkan di mana saja, pesantren luar negeri, universitas terkemuka di luar negeri mau sekolah Islam, kirim mereka, negara yang bayari mereka. Itu kalau cinta sama Nabi. Jangan menjadi umat yang bodoh. Kalau kita menjadi umat yang bodoh, maka kita dibodoh-bodohi dalam kabupaten ini. Maknanya, wahai masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara, sejarah membuktikan kabupaten ini termasuk 5 besar terkaya di Indonesia. Maka belajar, giatkan menuntut ilmu. Supaya apa? Sumber daya alam yang ada di kabupatenmu kamu nikmati, tidak dibawa ke luar negeri. Belajar. Jangan putus asa soal uang. Bapakku miskin. Oke, bapakmu miskin, tapi Tuhannya bapakmu tak terhingga kekayaannya. Bapakku petani penggarap, miskin. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah bapakku bilang begini, kau sekolah baik-baik. Saya miskin tapi bapakmu, Tuhannya bapakmu kaya. Jangan kau putus asa. Maka saya sekolah terus. Akhirnya hasilnya, lihat gelarnya, dengar tadi gelarnya Pak Ustadz. Panjang betul. Bukan kaleng-kaleng ini bos. Doktor, Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. 2 doktornya, 1 doktor dalam negeri, 1 doktor luar negeri, 1 doktor hukum Islam, 1 doktor komunikasi politik. Gimana caranya Ustadz? Jangan putus asa. Kalian miskin tapi Tuhanmu maha kaya. Ada 3 rahasia Allah tidak boleh kau campuri. Apa itu Ustadz? 1, ajal. Kalau belum tiba, biar kau mau mati tidak patah ajalmu. Bertengkar sama suaminya, didapat suaminya selingkuh, dia potong urat nadinya, ternyata pisau yang dipakai pisau tumpul. Tak mati. Minggu depan bertengkar lagi sama suaminya, dia minum racun, ternyata racun yang diminum lebih banyak masuk hidungnya daripada mulutnya, tak muntah-muntah, tak jadi lagi mati. Bertengkar lagi minggu depan, dia lompat ke sumur, pak, ternyata dia lupa saat itu musim kemarau, tidak ada isinya. Kalau tidak ajal, tidak mati kamu. Yang kedua, jodoh. 3 tahun pacaran, tidak jodoh-jodoh. 4 tahun pacaran, tidak dilamar-lamar. Begitu dia putus pacaran sama orang lain, baru 2 bulan ditangkap hansip, nikah paksa. Jodoh. Ya toh? Ketiga, kata Allah, jangan kau campuri. Rezeki itu rahasia saya, kata Allah. Maka ibu, sampaikan semangat kepada anak-anak. Bapak-bapak, semangati anakmu untuk sekolah. Sekolah kau nak, rezekimu kau punya hak sendiri. Kamu punya rezeki sendiri, bapakmu punya rezeki sendiri. Kau sekolah. Ya, rezeki jangan pernah cemas. Itu rahasia Allah. Jangankan diambil orang, bertukar saja tidak. Tahu cicak ibu? Tahu cicak? Apa dia makan cicak? Nyamuk. Masuk akal enggak? Cicak cuma di dinding. Nyamuk terbang-terbang, cung 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 cung. Di mana ketemu? Tidak ada terminalnya. Tapi lagu saya kecil, apa lagunya orang waktu kecil? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cicak. Ya toh?
Itu enaknya lagu-lagu dulu. Semua pendidikan. Ada pendidikan di dalamnya. Lagu-lagu saya waktu kecil. Yang kita senang lagunya Omai Rama. Mengapa minuman itu haram? Karena merusak kepikiran. Mengapa berzina juga haram? Karena itu cara binatang. Mengapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Mengapa semua yang enak-enak juga diharamkan? Jawabannya itulah perangkap setan, umpannya ialah bermacam-macam kenikmatan. Dulu. Itu lagu tak dulu kecil-kecil kan begitu. Omai Rama katakan Tuhan itu satu. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Itu dulu lagunya bagus. Sekarang lagunya anak-anak milenial apa? Pulang-pulangku berbadan dua. Hancur kau cilaka. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Usia 40 tahun Nabi tiap malam ke Gua Hira. 17 Ramadan Nabi didatangi Jibril dalam bentuk manusia. Dipeluklah Nabi. Muhammad, ikra, baca. Nabi bilang, saya tidak tahu membaca. Peluk lagi, baca. Tidak tahu saya membaca. Peluk lagi, baca. Saya tidak tahu membaca. Dipeluk sekeras-kerasnya sampai Nabi sesak napas. Lalu Nabi mengikutinya. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ayat kelima. Selesai itu Nabi menggigil. Menggigil kedinginan. Pulanglah Nabi di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istriku, saya dingin, menggigil. Saya kedinginan. Selimuti saya sayangku. Khadijah langsung berkata, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Langsung diselimuti. 3 hari 3 malam tidak pulang. Pulang-pulang kedinginan minta selimut. Kalau ibu-ibu, hei. 3 hari 3 malam suamimu tidak pulang-pulang. Ditelepon tidak dijawab. Di WhatsApp di reject. Pulang bu. Kedinginan saya bu. Selimuti saya. Kau selimuti bu. Kau interogasi. Dari mana kau? Sampai HP semua diperiksanya. Wa ilaha illallah. Maka kalau ibu cinta kepada Nabi, hilangkan sakwa sangka, hilangkan buruk sangka. Baik sangka sama suami, tenang hidupmu. Woi, 30 tahun suami istri tidak bisa bahagia Ustaz. Sumber penderitaanmu, kau tidak percaya kepada suamimu. Ditelepon suaminya tidak dijawab, langsung kasakusu. Pasti gara-gara reuni ini ketemu lagi tuh teman-temannya. Gimana kau tidak menderita? Coba kalau kau berbaik sangka, telepon tidak ada jawaban. Oh, suamiku lagi sholat duha. Tenang. Telepon lagi. Oh masih di masjid suamiku salat jamaah. Tenang. Sore lagi ada WhatsApp teman. Woi, saya lihat suamimu bonceng cewek cantik betul. Sudah pulang ini. Oh, berarti suamiku lagi ngojek. Tenang perasaanmu. Untuk apa? Maka ibu-ibu, kalau kalian mau mencontoh Nabi, jangan pernah buruk sangka sama suami. Tenang perasaan. Apa gunanya ibu periksa HP? Hah? Begitu ibu tahu isinya, kamu apa? Hah? Hei, kau mau apa? Kau mau tempelin suamimu? Kau minta cerai?
jadi janda. Oh, langsung diambil orang suamimu. Jangan ketawa, saya serius ini. Ibu-ibu ini dia kira gampang jadi suami. Hei, kok kira itu gampang jadi suami, Bu? Hah? Keluar suami kita dari pagi, di tengah jalan kepanasan, kadangkala dihina orang, kadangkala dimaki sama komandan, kadangkala dihina sama kepala dinasnya, kadangkala diludai sama bupatinya. Pai, bodoh kau. Diterima dengan ikhlas. Supaya apa? Supaya kita suami bisa pulang bawa harta untuk kalian para istri. Hargai itu penghasilan suamimu. Berapa banyak suami sejak kecil enak hidupnya, sejak kecil tidak pernah minjam-minjam. Setelah ada istrinya, demi istrinya dia pergi minjam sama sepupunya. Pinjam saya, tidak pernah banting muka seperti itu. Terpaksa dia pinjam sama sepupunya. Untuk apa? Supaya kalian bisa makan dengan enak. Itu tanggung jawabnya suami. Jangan suka ngomel. Ngomel aja kerjanya. Baik kalau kau cantik. Kita pulang keluar, dia cari kita. Di mana kau, Pak? Di mana kau? Di kantor. Tidak percaya? Di kantor. Bohong kau. Video call dulu. Lihat kau ini. Mana kita tidak stres. Di kantor dimarah-marahin bos, sampai di rumah ditunjuk-tunjuk sama istri. Apa enaknya kita jadi suami? Kita di warung kopi baru setengah jam kau telepon. Pulang kau, pulang kau. Sampai di rumah kau maki-maki kita. HP semua kau periksa. Bagaimana kita tidak serangan jantung? Ini semua kelakuannya ini semua. Enaklah itu kita perasaan laki-laki. Di kantor kita dimarah-marahi, di jalan kita setengah mati cari nafkah, berkeringat, berpeluh kesah. Kemudian kadang-kala kita dihina orang, tapi sampai di rumah istri kita muliakan kita. Sabar bang, memang begitulah jadi manusia. Kadang-kala kita dihina, tapi sabar bang, siapa sih abang ini? Manusia biasa, Nabi aja dihina, apalagi kita bang. Sabar bang, meskipun orang menghinamu, tapi engkau tetap menjadi Arjuna dalam rumah tanggaku. Tenang kita jadi suami. Hah? Datang suami langsung suruh duduk, belai-belai. Bila kamu di sisiku, hati rasa. Enak suami. Marah-marah suami, dia peluk dari belakang. Kotor rumahnya, marah suami, dia peluk lagi suaminya. Insaflah wahai manusia. Tenang kita suami. Ya ibu, coba amalkan itu. Jangan juga mentang-mentang suami sudah pensiun, tua, sakit-sakit, tidur kau usap-usap rambutnya sambil menyanyi. Bila Israel datang. Bu, oi, Bu, ini beberapa hari yang lalu saya pulang ceramah di Medan. Di bandara ada sarjana. Apa kerjanya? Tukang refleksi, ngurut-ngurut kaki. Berapa gajinya? Ada yang 700.000, ada yang 1.200.000. Saya tanya, dek, kok bisa kamu kerja begini? Kamu sarjana, tidak selayaknya kamu ngurut-ngurut kaki. Saya sebenarnya malu Ustaz, gengsi juga, sarjana. Saya rahasiakan sama keluarga saya. Terpaksa saya lakukan ini Ustaz. Kenapa? Saya punya istri. Malu saya, tidak tega saya lihat istri saya lapar. Terpaksa aku lakukan ini. Untuk apa? Supaya istriku bisa bahagia. Coba lihat. Dia pikir itu suamimu semua. Dia pikir itu suami bagaimana pulang bawa uang, dibelikan emas. Supaya pulang kampung istri dihargai sama saudaranya. Dipikir itu suamimu bagaimana bisa pakai AC kamar tidur supaya istri tidak rusak kulitnya. Dipikir itu suamimu bagaimana kau bisa dicicilkan mobil supaya tetangga menghormatimu sebagai keluarga yang baik. Itu dipikir sama suamimu. Mana pernah ibu-ibu pikir bagaimana supaya suamiku saya belikan berlian. Yang ada ibu pikir bagaimana ini uangnya saya habisi. Yang ketawa, saya serius ini. Inilah ibu-ibu. Ibu tahu indahnya menjadi suami, istri. Wanita muslimah itu ibu ditanggung sampai di akhirat.
Ibu ndak sholat di dunia, ibu ndak puasa Ramadan, ibu ndak pakai jilbab, tuh suamimu yang tanggung nanti di akhirat. Ditanya dia, kenapa bisa itu? Suami yang bertanggung jawab. Beda ibu ndak tanggung dosanya suami. Ibu alim, ibu baik agamanya, sholatnya baik, Senin Kamisnya lancar, tadarus tiap hari. Suaminya tukang tipu, suaminya narkoba, suaminya pemabuk, suaminya pezina. Ndak ada urusan dengan suami ibu. Ibu tetap masuk surga. Suami biarkan dia masuk neraka. Bahkan Nabi jelaskan, hei bu, karena kau taat beragama, tuh kau pilih pintu surga mana yang kau mau masuki. Itu enaknya jadi perempuan. Bukan jangan suka ngomel-ngomel. Gimana kita tidak stres? Kita pulang di rumah membayangkan supaya istri ini peluk-peluk kita cantik harum. Kita pulang, la haula wala quwwata illa billah. Daster tinggi sebelah, kelihatan tali BH, muka bedak beras, dikasih matanya ketimun, nonton di atas, diangkat kakinya makan kacang, angkat kalepaknya menguap, tidur ngorok. Lilia, wih kasihan nasibku ini istri. Bu ya, hei bu, itu Hadijah tidak pernah kasar sama istri suaminya. Hadijah pergi suami, Hadijah tinggal di rumah, doakan suami. Maka ibu kalau mau bantu suamimu cari nafkah, tidak usah kau keluyuran di jalan. Doakan suamimu salat duha. Kau minta kepada Allah. Rezeki bukan di tangan bupati, rezeki bukan kepala dinas yang tentukan, rezeki suamimu bukan sekda yang tentukan. Tapi siapa? Allah. Maka minta sama Allah. Tidak usah kau cari muka sama pejabat. Ya pak, ya pak. Apa cari muka sama bupati? Ya pak, ya pak. Bupati senang sama kamu, kalau istrinya tidak senang, tidak jalan urusanmu. Apa yang cari muka sama manusia? Minta dah kepada Allah. Caranya apa? Di sholat duha 2 rakaat sampai 8. Selesai sholat duha kau mohon kepada Allah, ya Allah, engkau yang membagikan rezeki di muka bumi ini, bukakan pintu rezeki suamiku. Jika masih dalam langit, di atas langit turunkan. Jika masih dalam tanah munculkan. Jika masih jauh dekatkan. Jika masih sedikit cukupkan. Yang paling penting ya Allah, berkahkan ya Allah. Sudah itu kau WhatsApp suamimu, bang, jangan menghalalkan segala cara. Rezeki Allah yang sudah tentukan, jangankan diambil, bertukar saja tidak. Kau bekerja dengan baik, berapapun penghasilanmu, saya dan anak-anakmu selalu setia menunggumu berapapun hasilmu. Salam sayang selalu dari anak dan istrimu. Itu kalau dia dapat WhatsApp begitu, dia kasih lihat semua Satpol PP. Satpol PP, polisi setengah. Ada juga di sini. Oi, ada? Oi, minta maaf Pak. Coba, luar biasa. Hei Bu, hei, doalah bantu suami. Mulai besok Ibu, selesai masa-masa, selesai urusan pagi, tuntas urusan dapur jam 9, ambil air wudu, sholat duha, minta pertolongan Allah supaya rezeki suamimu Allah bukakan. Saya tidak tahu berdoa Ustadz. Ya Ibu tidak tahu kalau mau menghafal bahasa Arab. Ibu bukan orang Arab. Berdoa pakai bahasa Bugis boleh, bahasa Kutai boleh, bahasa Jawa monggo, bahasa Inggris ya kalau kau tahu. Dah harus bahasa Arab. Daripada ibu bahasa Arab, bingung malaikat. Apa maksudnya ini Ibu? Lain di mulut dan di bibir, lain pula di hatinya. Dia bilang malaikat, Ibu apa maksudmu itu? Doa ya, kau mau minta supaya suruh suamimu lancar, nah kau minta hujan itu. Kebetulan doa yang dihafal doa penurun hujan. Jelas Ibu? Ya. Sholat duha, bantu suami dengan apa? Sholat duha. Minta kepada Allah. Saya tidak tahu niatnya. Memang tidak harus diucapkan bahasa Arab itu niat. Sholli sunatal duha rakataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Kalau tidak hafal ya sudah, pakai bahasa Indonesia. Saya niat sholat duha 2 rakaat sunnah, hukumnya bagi saya lillahi ta'ala Allahu akbar. Tidak hafal,
jalan pintas, berdiri tegak menghadap kiblat. Tuhan, salat sunnah duha ya, Allahu Akbar. Selesai. Salatullah amullah ala toha. Salatullah salamullah ala yasin. Nah, ya Bu, cinta kepada Nabi, jadilah istri yang soleha. Saya doakan ibu-ibu semua mampu amalkan besok. Pak, mau punya istri seperti istri Nabi? Angkat tangan, coba mau. Bagaimana kau mau punya istri seperti istri Nabi? Nah, kau bajingan. Tenang ibu, saya bela kau ini malam. Hei, mau tahu sifat Nabi? Dengar. Nabi pulang dari ceramah lah kalau kita sekarang. Sampai di rumah, beliau ketuk pintu. Assalamualaikum ya Khumairah. Aisyah. Tidak ada jawaban. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Sampai 3 kali tidak ada jawaban. Nabi tidur pula sini istriku. Akhirnya apa? Nabi ambil serbannya, beliau serban memparkan di depan pintu, beliau tertidur beralaskan serban. Manusia mulia, kekasih Allah yang dicintai oleh Allah, tidur beralaskan serban, rela kedinginan. Kenapa? Tidak mau mengganggu istrinya yang lagi pulas tidurnya. Bangun istrinya, apakah Nabi mengamuk? Tidak. Nabi mengambil tangan istrinya lalu berkata, adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Kira-kira kalau Pak Bupati dikasih gini, woi, coba, Masya Allah. Nabi minta maaf. Berarti kalau bapak mau mencintai Nabi, maulid kali ini, mulai besok muliakan istri. 11 istri Nabi, tidak pernah satupun yang mengatakan saya menyesal menikah dengan engkau Muhammad. 11. Bapak cuma 1 istrinya menderita lahir batin. Ustaz, saya sudah 50 tahun ini tidak pernah bahagia. Ustaz, saya sudah 40 tahun. Ustaz, saya sudah 20 tahun merantau dari Jawa, merantau dari Sulawesi, datang ke sini cari nafkah. Kenapa hidupku susah bahagia, Ustaz? Masalah demi masalah. Saya ngojek, dicuri motor saya. Saya dagang, hancur lagi saya punya toko. Saya berpasar lagi, terbakar lagi saya punya warung. Ini tidak habis. Bagaimana penghormatanmu kepada istrimu selama ini? Oh, itu dia, Ustaz. Sudah, tidak usah banyak bicara. Itu sebabnya. Masih ingat waktu menikah, Pak? Apa yang Bapak ikrarkan ketika ijab kabul? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku, Naura Siddiqia Nasrun, dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Siapa yang Bapak jadikan jaminan? Siapa yang Bapak jadikan garansi? Allah. Berarti ketika garansi itu Bapak salah gunakan, Allah akan marah karena Bapak menyalahgunakan namanya Allah. Wajar 30 tahun Anda mencari nafkah tidak bisa sukses. Kenapa? Kau tipu istrimu. Alasan rapat ternyata pergi merapat. Kalau istrinya minta uang, ndak ada. Sekalinya teman selingkuhnya, tunggu deh SMS banking. Tahu? Woi Pak, Nabi penghargaannya kepada istri. Coba lihat. Kalau Nabi minum Pak, itu dia minum begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sibuk memang ini ibu-ibu ini. Dia kasih lagi istrinya. Minum 1 teguk, kasih lagi istrinya. Hebatnya lagi Nabi, bekas bibirnya istrinya yang diminum. Misalnya Aisyah di sini minum, Bu, maka Nabi meminumnya di sini juga. Coba kalau bapak-bapak, bekas bibirnya istrimu kau minum, bau betul mulutmu.
Coba, itulah Rasulullah. Bayangkan. Satu kali Nabi pulang, kebiasaan Nabi dengan Aisyah, minum satu teguk, kasih istrinya. Minum lagi, kasih lagi istrinya. Pada hari itu, Nabi minum, tidak dikasihnya istrinya. Aisyah mulai curiga, kenapa ditunggu-tunggu? Kenapa tidak dikasih? Kasih, tidak diminum, minum terus Nabi. Sampai ketiga kalinya, Aisyah lalu berkata, ya Rasulullah, adakah wanita lain di hatimu? Lalu Nabi memberinya. Begitu diminum Aisyah, ternyata apa? Aisyah salah memberi. Dia kira gula padahal garam. Nabi tahan tidak mau. Kenapa? Nabi tidak mau kalau Aisyah tahu, nanti Aisyah malu karena salah resep. Coba kalau bapak minum, memang kau goblok ini dongok, si gendut. Itulah Rasulullah. Masya Allah. Ustaz, tapi istriku suka ngomel Ustaz. Pakai ilmunya Umar. Umar bin Khattab itu paling hebat. Tidak ada kala berkelahi di Mekah. Sampai diriwayatkan kalau ketemu iblis, itu iblis yang minggir. Begitu hebatnya Umar. Suatu ketika ada sahabat yang suka ngomel istrinya. Ngomel aja kerjanya istrinya. Dia mau lapor sama Umar. Mudah-mudahan Umar panggil istrinya supaya dimarahi. Begitu dekat dengan rumah Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Oh pulang dia bilang, bupati aja dimarahi. Besok ketemu, ya Amirul Mukminin, saya lihat Anda kemarin dimarahi istri, kok diam-diam aja. Apa jawaban Umar? Dengar ini, dengar ini Pak. Woi, apa jawaban Umar? Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan membesarkan menyusui anak saya. 3 kelebihan ibu yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Apa itu? 1, hamil. 2, melahirkan. 3, menyusui. Makanya ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya muliakan ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu bapakmu. 1 bapak, 3 ibu. Kenapa kau marah? Sudah betul. 1 bapak, 3 ibu. 3 ibu, 1 bapak. Betul. Ibu-ibu, betul. Ini ibu kalau orang cerita poligami. Ibu, mau gampang masuk surga? Mau? Suruh suamimu kawin lagi. Dia bilang banyak jalan menuju surga. Memang banyak tapi macet. Ini jalur tol. Dia bilang sakit hati Ustaz. Ya memang sakit hati karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati harganya kipas angin. Coba Rasulullah, Umar berkata, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Ada enggak ibu-ibu hamil tengkurap? Berapa lama ibu tidak tengkurap? 9 bulan 3 hari tidak tengkurap. 9 bulan. Bapak 1 bulan tidak tengkurap, pusing. Jangan ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Coba lihat ibu-ibu kalau hamil, jalan aja setengah mati. Duduk saja standar samping. Paling bapak-bapak repot kalau ngidam. Sebenarnya tanya Ustaz, apa doanya supaya berhenti ngidam istriku? Saya bilang, ngidam apa istrimu? Dia bilang, nanti dia bisa tidur kalau dilihat saya di atas lemari. Berhenti kau, dikasih bodoh-bodoh kau itu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 9, setengah 9 naik lemari suaminya, kau dong ini, nak kasih bodoh-bodoh kau itu. Yang kedua, kata Umar, begitulah cara saya menghargai istriku yang telah melahirkan anakku. Masih ingat waktu melahirkan, Bu? Ada orang melahirkan senyum. Mentang-mentang istri ketua DPR keluar kau nak lidah setengah mati. Iya toh? Untung bukan kita yang melahirkan, Pak. Yang ketiga kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih telah menyusui dan membesarkan anakku. Masih ingat waktu menyusui, Bu?
waktu tumbuh giginya. Membayangkan diri sendiri. Apa pernah digigit? Kok gigit saya? Tidak, dibujuknya itu anak. Siang anaknya, malam bapaknya lagi. Ya toh? Nah, makanya kalau istri ngomel, bayangkan susahnya 3 itu, Pak. Saya pernah pulang ceramah, tiba-tiba mamanya cek WhatsApp. Ustaz, habis pembalut. Aduh, mati. Dikenal seorang mati selesai ini. Begitu saya tinggal di warung, saya berdoa mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Saya bayar di kasir, tiba-tiba ada ibu-ibu majelis taklim. Pak Ustaz, beli pembalut. Langsung saya lihat mukanya, langsung saya bilang, daripada saya melahirkan. Tenang perasaan, Pak. Jangan merasa hina. Baca deh itu Al-Barasanji. Baca itu Al-Barasanji. Nabi manusia mulia, kekasih Allah, tidak diciptakan langit dan isinya kecuali persembahan Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak dibuka pintu surga sebelum Nabi sudah masuk ke dalamnya. Nabi manusia mulia. Apa Nabi merasa hina membantu suami istrinya? Baca Al-Barasanji. Nabi yang membersihkan tempat tidurnya, Nabi yang tambal bajunya ketika robek, Nabi yang siapkan pakaiannya, Nabi yang menyediakan sarapannya. Itu Nabi manusia mulia. Apalagi kalian yang cuma security. Baru hafal ayat 1. Pemuda hijrah tidak mau lagi bantu istrinya. Bicaranya mentang-mentang hijrah, bahasanya bahasa Arab terus. Afwan, jazakallah, kaifa haluk ya ukhti. Jawab, begitu disuruh cuci piring, gengsi dong, saya sudah hijrah, masa cuci piring? Rasulullah tidak mau seperti itu. Jadi kalau ibu sakit hati, bapak sakit hati sama istri, bayangkan 3 hal itu. Istriku suka ngomel, Ustaz. Rumus menghadapi perempuan yang suka ngomel 1 aja. Apa? Diam. Diam. Tidak usah kau jelaskan. Biar kau jelaskan, tidak masuk di otaknya. Itu perempuan. Karena bukan otaknya bicara, perasaannya. Diam. Kalau perlu kau makan obat tidur. Selesai urusan. Biar kau jelaskan 1, muncul pertanyaan 2. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, diam saja, Pak. Jelaskan 1, muncul pertanyaan 2. Jelaskan pertanyaan 2, muncul pertanyaan 3. Selesai semua, dia ungkit lagi SMS 4 tahun yang lalu. Itu SMS lu, sudah clear dulu itu 4 tahun. Dia ungkap lagi. Diam aja, Pak. Tidak ada kala itu rumus menghadapi perempuan, sabar, diam. Kita jangan suka ngomel. Tidak ada orang betah itu orang suka ngomel-ngomel. Ada ibu-ibu pernah di Makassar curhat. Dia bilang, Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah tinggal di rumah? Saya takut dia tersinggung. Saya ceritakanlah, Bu, ada orang suami istri-istrinya suka ngomel aja kerjanya. Suatu ketika suaminya dapat rezeki. Dipikir bagaimana ini supaya istriku berhenti ngomel. Dia bawalah ke toko perhiasan, dibelikan perhiasan. Senanglah istrinya ini. Suaminya berpikir, saya bawa kemana ini ya? Oh, dia ingat di kampungnya ada sumur tua. Usianya sudah 400 tahun, dalamnya 17 meter. Sampailah di sumur situ. Bu, kau lihat itu sumur, ada enggak isinya? Ada bang, dangkal. Isinya paling sampai lutut. Dalam suaminya, oh aman. Dekat-dekat istrinya, dia dorong masuk sumur. Woi bang, kenapa? Ngomel kau di situ. Nggak ku dengar juga, ngomel kau saja di situ. 1 jam kemudian, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk keluar tinggi hitam besar. Kaget suaminya. Hei, siapa kamu? Dia bilang, sayalah jin penunggu sumur di sini. Saya sudah 400 tahun tenang-tenang di dalam sumur. Ada perempuan baru 1 jam ngomel aja kerjanya. Bebek saya lari, ndak tahan saya dengerin. Lari tuh jin. 400 tahun ndak tahan, apalagi istrinya sudah pensiun. Makanya jangan suka ngomel, ndak ada yang tahan. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian,
Mencontoh Rasulullah memulai dari rumah tangga. Jadi istri yang baik, jadi suami yang baik. Berikutnya, kalau kita cinta kepada Rasulullah, minimal ada 3 caranya. 1, amalkan sunnah-sunnahnya. Yang gampang-gampang saja. Mulai besok jangan pernah keluar rumah kecuali ada wudu. Itu aja dulu yang gampang. Mau kemana-mana saja ada wudu. Mau pergi ceramah wudu, mau pergi sekolah wudu, mau pergi kantor wudu, mau pergi pasar wudu, mau pergi bawa mobil nge-grab wudu. Insya Allah sepanjang jalanmu dinilai jihad fisabilillah. Itu aja dulu. Kedua, jangan pernah meninggalkan sholat duha. Gampang-gampang, ini aja dulu diamalkan. Yang kedua, cara mencintai Rasulullah, memelihara amalannya, sunnah-sunnahnya. Yang kedua, banyak-banyak menyebut namanya. Gimana caranya? Banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak ikut haji. Tapi Allah ketika perintah kita salawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, bapak bupati, pasekda, dan seluruh pejabat sipil militer yang ada di tempat ini, rasanya kita ingin berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Sebelum saya akhiri, saya mau tanya, ibu masih mau dengar ceramah saya? Woi, belum bos, woi, anak muda, belum, woi. Yang pergi kita doakan tidak dapat jodoh. Kalau masih mau dengar ceramah saya, nonton Tabligh Akbar Damai Indonesia Aku TV One setiap hari Sabtu atau Ahad pukul 14.30 sampai selesai. Sabtu dan Ahad pukul 14.30 dalam acara Tabligh Akbar Damai Indonesiaku. Cuma lama nunggu 1 minggu. Ada yang setiap saat boleh dinonton. Gimana caranya Ustadz? Ambil HP, buka aplikasi YouTube. Tulis nama saya Dasat Latif. Dasat Latif. Keluarlah ceramah saya yang lebih 1000-an itu. Sudah itu nonton, jangan lupa kasih tanda begini. Ya. Like. Sudah itu kasih subbreaker. Ya. Apa? Ayah itu breaker apakah namanya itu ya. Nah, sudah ke sini. Jangan kasih begini. Kalau kau kasih begini dicari kau malaikat pencabut nyawa. Masa ceramah kau kasih begini? Kau tidak suka ya sudah, jangan nonton. Jangan kau kasih begini, tidak enak perasaan. Cuma cepat habis kotamu 1 jam menguras kota. Maka saya sediakan yang tidak menguras kota, namanya Cersi. Ceramah singkat. 1 menit saja. 1 menit saja. Gimana caranya Ustaz? Follow saya di Instagram. Dasat Latif 1212. Dasat Latif 1212. Sudah ku follow Ustaz, sudah ku tidak mau tak putar ceramah, ku ulang-ulang, tidak mau Ustaz. Hakul yakin, masalahmu tidak ada kuotamu. Kau beli kuota dulu ya. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Bupati yang mengundang saya melalui Bapak Kabak Kesra. Saya berdoa mudah-mudahan Bapak sehat walafiat, dikabulkan keinginannya. Ibu tahu enggak apa keinginannya Bupati yang paling besar sekarang? Biar dia tidak kasih tahu saya tahu. Apa? Mau 2 periode. Enggak apa-apa, bagus juga daripada bingung lagi cari-cari. Enggak apa-apa, lanjutkan aja, lebih gampang. Maju Pak Eko. Sudah jelas kita lihat programnya, mengirim dai-dai. Manfaat besar itu. 1 desa, 1 penghafal Quran. Rasa-rasanya di Indonesia hanya ada di Kukar ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Ya, daripada bingung mati ini program. Sudahlah, lanjut saja. Alhamdulillah. Mendatangkan beberapa mubalik. Banyak pejabat mendatangkan artis. Apa artis? Bayarnya atas 100 juta. Hanya datang bawa alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Enggak juga, kita dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja. Dikasih lihat-lihat saja. Lu pulang bayar berapa? 150 juta. Sampai di Jakarta dia pakai narkoba itu uang kita. Sekalinya Ustadz dia panggil,
tidak dijemput. Seperti suster ngesot, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Waduh kasihan. Ini penonton ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, diberikan kemampuan memimpin Kabupaten Kutai Kartanegara dengan limpahan kekayaan yang Allah berikan. Sayang kalau kita salah memilih pemimpin. Salah memilih pemimpin, maka kabupaten kita akan menjadi penonton, rakyat-rakyatnya akan menjadi penonton. Orang yang datang menikmati adalah orang-orang yang datang dari luar, dia bawa kekayaan kita keluar. Maka hati-hati memilih pemimpin. Jangan pilih karena kau dikasih duit, jangan pilih karena satu partai, jangan pilih karena berteman, jangan pilih karena bersepupu, tapi pilihlah yang betul-betul Anda yakini bisa mengangkat harkat dan martabat kabupaten kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mari kita tutup ini dengan bersama-sama mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamanya kita ikhlaskan kepada para pejabat-pejabat kita yang menjadi pemimpin di kabupaten ini. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan petunjuknya sehingga mampu menjadi pemimpin yang betul-betul hanya takut kepada Allah dan mencintai rakyatnya. Al-Fatihah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al akhya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas. Balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta, dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, Zat yang memberi hidayah dan petunjuk, berikan hidayah dan petunjuk kepada pemimpin kami ya Allah. Tunjukkanlah yang hak adalah hak, dan berikanlah kesanggupan kepada mereka untuk melaksanakan yang hak itu. Dan tunjukkanlah yang batil adalah batil, dan berikanlah kesanggupan kepada pemimpin kami untuk memberantas dan menghindari kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Engkau yang memberi hidayah, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah. Berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah. Jadikanlah langkah-langkah kami datang di tempat ini memperberat amal-amal timbangan kami di akhirat kelak ya Allah. Dan yang lebih penting ya Allah, ilmu yang kami dapatkan hari ini, berikan kami kesanggupan dan kemampuan untuk mengamalkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Allah, jadikan pula acara ini wujud kecintaan kami kepada Rasul Muhammad SAW sebagai kecintaan kami kepada Muhammad SAW. Lalu jadikanlah kecintaan kami ini menjadi asbab kami dikubulkan di akhirat kelak, masuk ke dalam surga.